Teman-teman, beneran deh. Daripada asal belajar desain atau copywriting, tapi ujung-ujungnya nggak dapet klien, mending tonton video ini sampai selesai. Aku mau bantu kamu supaya tahu mana skill yang paling cepet kasih cuan ke dompet kamu. Aku bakal bedah mitos-mitos yang selama ini cuma bikin kamu stuck dan nggak berani jualan. Jujur ya, aku sering banget denger keluhan dari teman-teman yang lagi kuliah atau baru lulus. Aku pengen banget dapat duit tambahan, tapi bingung mau jualan skill apa. Akhirnya, karena lihat video orang lain yang pamer penghasilan, kamu langsung daftar kursus desain atau belajar nulis copy. 3 bulan lewat, sertifikat dapet, tapi saldo rekening tetap segitu-gitu aja. Kenapa? Karena kamu kejebak sama apa yang aku sebut the trap. Apa itu the trap? Ini kondisi di mana kamu terlalu fokus sama alat, tapi lupa sama pasar. Kamu sibuk belajar pakai Adobe Illustrator sampai hatam atau hafal rumus copywriting AIDA di luar kepala. Kamu merasa, oke, aku udah punya skill, tinggal nunggu klien datang. Tunggu dulu. Ini realita yang pahit tapi harus aku kasih tahu ke kamu. Klien itu nggak peduli sama sertifikat kamu atau canggihnya software kamu. Klien cuma peduli satu hal. Bisa nggak skill kamu nyelesain masalah aku? Dan nambahin duit di rekening aku? Banyak dari kita, termasuk aku dulu, ngira kalau skill itu kayak jualan gorengan. Tinggal goreng, taruh di gerobak, pasti ada yang beli. Padahal dunia freelance itu lebih kayak main catur. Kamu harus tahu posisi mana yang paling cepat narik profit. Ada mitos bilang, desain itu lebih gampang karena visualnya kelihatan. Atau copywriting lebih gampang karena nggak butuh modal software mahal. Itu semua cuma distraksi. Keduanya sama-sama susah kalau kamu cuma belajar teorinya doang. Di video ini, aku nggak bakal kasih tutorial cara pakai tools. Itu bisa kamu cari di Google dalam 5 menit. Aku bakal bedah mana dari 2 skill ini yang punya barrier to entry paling rendah, tapi demand-nya paling tinggi buat kamu yang baru mau cari cuan pertama. Kita bakal ngomongin angka, kita bakal ngomongin efisiensi waktu. Dan yang paling penting, gimana caranya biar skill ini beneran bisa cair jadi 1-5 juta pertama kamu tanpa harus nunggu bertahun-tahun. Siap? Yuk, kita bedah satu persatu. Aku tahu banget rasanya teman-teman. Kamu buka YouTube, satu kreator bilang desain itu cuan, satunya lagi bilang copywriter itu raja. Akhirnya kamu cuma bengong, bingung mau mulai dari mana. Dan ujung-ujungnya malah nggak belajar apa-apa karena takut salah langkah. Kita harus jujur, kalau kamu cuma belajar tanpa jualan, itu namanya hobi, bukan bisnis. Sekarang, ayo kita masuk ke realita pasar. Jangan cuma telan mentah-mentah apa kata orang. Kita bedah pakai logika angka. Kalau kamu pilih desain, realitanya begini. Kompetisinya itu gila-gilaan. Sekarang semua orang bisa pakai Canva. Nilai jual kamu bukan lagi bisa desain, tapi seberapa cepat kamu bikin desain yang menghasilkan konversi. Klien nggak bayar karena gambarnya bagus. Mereka bayar karena desain kamu bikin orang mau klik beli. Kalau kamu cuma bisa bikin desain cantik tapi nggak ngerti psikologi warna, siap-siap aja dihargai murah. Lalu, bagaimana dengan copywriting? Banyak yang bilang ini skill masa depan karena AI, tapi justru disinilah jebakannya. Copywriting itu bukan cuma nulis kata-kata indah. Kalau kamu cuma jago bikin caption puitis, mohon maaf, itu belum jadi duit. Dunia profesional butuh direct response copywriting. Penulisan yang bikin orang merasa harus beli produk sekarang juga. Aku paham, banyak teman-teman yang terjebak di fase tutorial hell. Kamu nonton puluhan video cara pakai Figma atau cara riset keyword, tapi nggak pernah publish satu karya pun. Kamu takut dibilang jelek, takut nggak ada yang pesan. Padahal, pasar nggak peduli kamu baru mulai atau ahli. Pasar cuma peduli satu hal, bisa nggak kamu selesain masalah gue? Kalau desain, masalahnya adalah gue butuh tampilan yang bikin brand kelihatan mahal. Kalau copywriter, masalahnya adalah gue butuh kata-kata yang bikin orang gak jadi skip iklan gue. Jadi, jangan cuma simpen playlist belajar di YouTube. Mulai hari ini, aku minta kamu tentukan satu. Kamu mau jadi orang yang membangun tampilan atau membangun pesan? Karena kalau kamu coba belajar keduanya sekaligus di minggu pertama, aku berani jamin kamu bakal burn out dan berhenti total dalam sebulan. Ingat, 1 juta pertama itu bukan datang dari skill yang sempurna, tapi dari keberanian kamu buat nawarin jasa itu ke orang lain.
meskipun desainmu masih berantakan atau kopimu masih kaku. Pelanggan pertama adalah validator terbaik, bukan sertifikat kursus yang kamu pajang di LinkedIn. Sekarang, setelah tahu realita pasarnya, kita lanjut ke babak berikutnya. Mana yang lebih gampang cair jadi cuan buat pemula yang minim portofolio? Sekarang, mari kita bahas the money math yang sebenarnya. Aku tahu banyak dari teman-teman yang terjebak mikir, duh, mending pilih skill yang mana ya? Desain yang estetik atau copywriting yang puitis? Nah, kenyataannya, market itu nggak peduli seberapa indah desainmu atau seberapa sastra tulisanmu. Market itu cuma peduli satu hal, seberapa besar masalah yang bisa kamu selesaikan buat mereka. Coba bayangin, aku kasih kamu 2 skenario. Pertama, kamu jadi desainer yang jago bikin logo super artistik, tapi klienmu bingung. Ini logo maksudnya apa? Kedua, kamu jadi copywriter yang tulisannya mungkin nggak kayak pujangga, tapi setiap kali kamu bikin caption, konversi penjualan klien naik 15% dalam seminggu. Kira-kira mana yang bakal dibayar lebih mahal dan lebih cepat? Jawabannya jelas, yang bisa bantu mereka cari cuan. Desain itu cuma visual packaging, itu cuma bungkusnya. Sedangkan copywriting adalah pembawa pesan. Itu yang bikin orang dari nggak peduli, jadi pengen beli. Jadi kalau kamu mau cuan cepat, berhenti debat soal skill mana yang lebih keren. Tanya ke dirimu sendiri, bisnis apa yang paling butuh bantuanku saat ini? Kalau kamu lihat UMKM lokal di sekitar kampusmu, mereka mungkin nggak butuh logo yang harganya jutaan. Mereka butuh orang yang bisa nulis caption sederhana, tapi bikin dagangannya laku habis. Itu entry point kamu. Ingat ya, matematika cuan itu simple. Tingkat kesulitan masalah yang kamu selesaikan sama dengan besaran nominal yang kamu terima. Jadi, kalau kamu masih pemula, jangan terjebak perfeksionisme. Cari bisnis yang lagi sakit, tawarkan solusi paling praktis, dan eksekusi. Nggak usah nunggu desainmu kayak karya desainer kelas dunia, atau nunggu tulisanmu menang penghargaan sastra. Cukup selesaikan masalah klien, dan transferan itu bakal masuk dengan sendirinya. Kalau kamu mau tahu lebih dalam tentang strategi cari klien pertama buat pemula, tanpa harus punya portofolio yang heboh, pastikan kamu sudah subscribe Ngulik Duit. Karena di video berikutnya, aku bakal bedah gimana cara cold outreach yang nggak bikin kamu ditolak mentah-mentah. Sekarang, mari kita bedah langkah konkretnya teman-teman. Aku tahu, kamu mungkin lagi bingung, merasa punya banyak skill tapi nggak tahu harus mulai jualan dari mana. Tenang, kita buat sesimpel mungkin. Ikuti 4 langkah ini supaya kamu nggak cuma terjebak jadi penonton kursus online tanpa hasil. Langkah pertama, pilih 1. Jangan serakah. Kalau kamu pilih copywriting, fokus saja ke landing page. Jangan coba-coba pelajari semua jenis tulisan. 1 saja, yang paling banyak dicari orang buat jualan. Langkah kedua, batasi masa belajarmu. Banyak orang gagal karena terjebak paralysis by analysis. Nonton tutorial 3 bulan tapi nggak pernah bikin apa-apa. Cukup 1 minggu untuk paham fundamental. Pahami apa itu hook, bagaimana cara narik perhatian, dan gimana cara nulis kalimat yang bikin orang mau klik tombol beli. Setelah 1 minggu, tutup bukunya, buka laptopnya. Langkah ketiga, bikin 3 contoh portofolio fake project. Kamu nggak harus nunggu klien asli buat punya portofolio. Cari produk yang lagi ngetren sekarang, misalnya skincare lokal atau aplikasi investasi. Buat ulang landing page-nya dengan versi tulisan yang jauh lebih menjual. Ingat, kamu nggak butuh klien untuk membuktikan kamu bisa nulis. Kamu cuma butuh bukti bahwa kamu bisa menyelesaikan masalah. Langkah keempat, ini yang paling krusial. DM 10 calon klien per hari. Jangan cuma jualan, tapi tawarkan audit gratis. Halo, aku perhatiin landing page produk kamu punya potensi buat naikin konversi kalau bagian headline-nya diganti. Aku sudah buatin draft versiku. Mau aku kirim? Lakukan ini konsisten. Kalau dalam 2 minggu belum ada respon, jangan buru-buru nyerah. Evaluasi portofoliomu, cek lagi bahasanya, atau ganti pendekatan cold outreach-mu. Kuncinya ada di volume. Semakin banyak kamu menawarkan bantuan, semakin besar peluang kamu dapat klien pertama. Fokuslah pada eksekusi dan volume.
bukan cuma sibuk belajar teori yang nggak kunjung dipraktekkan. Karena pada akhirnya, klien nggak peduli seberapa banyak teori yang kamu hafal. Mereka cuma peduli apakah kamu bisa membantu mereka dapat lebih banyak cuan atau tidak. Kalau kamu sudah siap mulai langkah pertama tapi masih takut ditolak saat kirim DM ke klien, pastikan kamu sudah subscribe Ngulik Duit. Karena di video berikutnya, aku bakal bedah gimana cara melakukan cold outreach yang elegan dan gak bikin kamu kelihatan kayak pengemis. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sekarang, aku mau ajak teman-teman buat lihat satu perubahan paling krusial yang harus terjadi di kepala kamu. Ini bukan lagi soal teknik nulis atau desain, tapi soal pergeseran identitas. Jujur deh, aku tahu banyak dari kita, apalagi pas masih mahasiswa atau baru lulus, sering merasa cuma jadi orang yang lagi belajar. Kita nunggu lulus, nunggu sertifikat, atau nunggu ngerasa pinter dulu baru berani nawarin jasa. Nah, pola pikir itu yang justru bikin kamu jalan di tempat. Mulai detik ini, aku minta kamu ubah mindset kamu. Kamu bukan lagi mahasiswa yang sekedar belajar teori di pojokan kamar. Kamu sekarang adalah seorang penyedia solusi. Klien yang kamu hubungi itu nggak butuh mahasiswa. Mereka butuh orang yang bisa bikin masalah mereka beres. Entah itu bikin desain konten biar followers naik, atau nulis copywriting yang bikin orang klik tombol beli. Ingat, kamu bukan lagi orang yang pasif nunggu kesempatan atau nunggu dilihat orang lain. Kamu sekarang adalah orang yang jemput cuan. Saat kamu kirim portofolio atau ngechat calon klien, jangan pernah merasa kayak lagi minta belas kasihan. Kamu sedang memberikan penawaran bernilai. Kamu kasih solusi, mereka kasih bayaran. Simple as that. Kalau kamu mulai konsisten jalanin proses ini, sadar nggak kalau kamu sebenarnya lagi nggak cuma cari uang jajan tambahan. Kamu lagi bangun aset bisnis. Skill yang kamu pelajari, sistem kerja yang kamu susun, dan database klien yang kamu kumpulkan, itu semua adalah aset yang bakal jadi sumber pendapatanmu selamanya. Jadi, jangan lagi merendahkan diri dengan bilang, aku cuma freelancer sampingan. Kamu adalah pengusaha yang lagi mengelola bisnis jasa milikmu sendiri. Pergeseran identitas ini mungkin kedengarannya sepele, tapi ini yang bakal jadi pembeda antara orang yang cuma dapat orderan sekali-kali dengan orang yang punya klien tetap dan penghasilan yang terus naik. Teman-teman udah siap buat jadi versi dirimu yang lebih profesional? Kalau kamu merasa terbantu dengan obrolan kita hari ini dan mau belajar lebih dalam soal gimana caranya scale up skill jadi bisnis beneran, pastikan kamu subscribe channel Ngulik Duit. Kita bakal terus bongkar gimana cara mengelola side hustle dari nol sampai jadi sumber cuan yang stabil. Jadi, pertanyaannya sekarang, copywriting atau desain? Jawabannya sebenarnya simple banget, tapi seringkali kita bikin rumit sendiri. Pilih satu yang paling dekat sama kekuatan kamu saat ini. Lalu eksekusi sekarang juga. Nggak usah nunggu sempurna, nggak usah nunggu punya laptop spek dewa, atau nunggu sertifikat pelatihan numpuk baru berani jualan. Ingat, klien itu nggak bayar kamu karena seberapa banyak teori yang kamu hafal. Mereka bayar kamu karena hasil kerja kamu bisa jadi solusi nyata buat masalah mereka. Aku tahu, rasa takut nggak jago itu pasti ada. Tapi buat aku, itu cuma sinyal kalau kamu butuh belajar sambil jalan. Kalau minggu depan kamu masih cuma mikir-mikir tanpa mulai, artinya kamu cuma lagi menunda suksesmu sendiri. Sekarang, coba deh tulis di kolom komentar di bawah. Skill mana yang mau kamu mulai dalam minggu ini? Copywriting atau desain? Tulis juga apa hambatan terbesar kamu. Aku bakal pantau dan bantu kasih feedback buat strategi outreach atau langkah awal yang bisa kamu ambil. Jangan cuma jadi penonton, mulailah jadi pemain. Pastikan kamu subscribe channel Ngulik Duit supaya nggak ketinggalan strategi berikutnya soal gimana caranya bikin skill kamu bener-bener jadi sumber cuan yang stabil. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Tetap semangat ngulik duitnya dan sampai jumpa!